yang sangat sudah tidak layak. Ini hanya bisa dilalui oleh satu kendaraan. Saya udah nggak sanggup lagi untuk naik ke atas karena untuk beban yang berat. Jadi saya menegangkan ketika menggunakan motor ekrek, karena selain saya harus menyeimbangkan badan saya juga harus menahan kaki saya karena memang infrastruktur jalannya sangatlah sulit, penuh dengan bebatuan sehingga tangan saya cukup pegal. Karena di sini hanya ada satu jalur, biasanya bapak-bapak yang mengangkat tanduh itu hanya 2 orang saja dan mereka ganti-gantian hingga menuju ke tempat penjemputan mobil. Nggak lanjut sekolah dari kapan gue, Pak? Dari SD udah putus. Tapi sebenarnya kamu mau lanjut sekolah nggak sih? Jadi ya, saya juga punya cita-cita gitu, tapi gimana? Karena bapak gak mampu. Kamu cita-citanya apa? Mau jadi guru, perawat. Menurut data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat di tahun 2021, masih terdapat 6 desa yang berstatus tertinggal di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Berdasarkan Indeks Desa Membangun tahun lalu, Desa Sirnasari, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat berstatus desa tertinggal. Tahun 2022 ada peningkatan status menjadi desa berkembang. Namun, banyak warga yang masih lemah ekonominya dan sulit untuk berkembang. Perjalanan menuju Desa Sirnasari kami mulai dari Kampung Ciburang, Desa Pada Asih, Kecamatan Cijati. Mang, untuk menuju ke Desa Sirnasari, ini kami bisa menggunakan kendaraan roda 4 atau mobil nggak? Bisa, cuman jalannya agak jelek. Kalau dipaksakan takutnya mobil banyak yang rusak itunya mobilnya gitu. Berarti jadi warga di sini menggunakan ini kendaraan Ini bermotor. Langsung sama Mangnya ya, kita ke sana. Kurang lebih 10 km jalan yang kami lewati merupakan jalan kabupaten. Tahun 1997, jalan ini pernah dilakukan pengaspalan. Namun hingga saat ini belum tersentuh aspal kembali. Akibatnya hanya bebatuan dan tanah merah saja yang tertinggal. Belum ada 1 kilo kami melewati perjalanan menuju Desa Sirnasari, tapi kami sudah melewati beberapa jalanan yang rusak ditambah dengan licin karena ada air. Setelah 10 km perjalanan, kami melewati wilayah Perum Perhutani KRPH Walahir BKPH Pagelaran kurang lebih 5 km. Dan jalan ini masih termasuk jalan kabupaten. Tahun 1996 pernah dilakukan pengerasan, namun hingga kini masih belum ada perbaikan. Setelah sampai di Desa Sirnasari, perjalanan kami lanjutkan menuju Kampung Cibulu, di mana kami akan singgah. Melewati jembatan Lui Binong yang menjadi penghubung dusun Sirnasari dengan dusun Cibulu. Sungguh ironi melihat infrastruktur jalan menuju Desa Sirnasari yang mana rusak banget. Ditambah kami harus melewati jembatan yang sangat sudah tidak layak karena memang terbuat dari kayu. Dan ini hanya bisa dilalui oleh satu kendaraan bermotor saja. Melewati tanjakan bebatuan bercampur tanah membuat perjalanan kami terasa sangat sulit. Pak, kayaknya saya udah
nggak sanggup lagi untuk naik ke atas karena mungkin bebannya berat dan ini jalanannya sangat rusak. Jadi saya harus bantu dorong. Padahal ini adalah akses utama untuk menuju ke Dusun Cibuluh. Bisa dibayangkan kalau hujan seperti apa. Jalan yang rumit membuat warga Dusun Cibuluh terisolasi untuk keluar masuk desa. Ini susah banget untuk menanjak karena memang tanjakan ini sekitar 45 derajat ketinggiannya. Dan bahkan si Mang Patra ini harus dibantu oleh beberapa orang. Bisa dibayangin kalau hujan, aduh mungkin ini motor nggak bisa jalan. Ayo Mang, lagi Mang. Setelah menempuh kurang lebih 2 jam perjalanan, kami pun sampai di tempat kami singgah. Akhirnya sampai juga di Dusun Cibuluh, Kecamatan Leles, Kabupaten Cianjur Selatan. Dan sekarang saya akan mengikuti aktivitas warga Dusun Cibuluh ini. Ikutin terus tetap di Indonesiaku. Desa Sirnasari memiliki wilayah dengan luas tanah milik Perum Perhutani seluas 1.050 hektar dan 630 hektar milik masyarakat. Selain pertanian, pohon pala mulai dikembangkan oleh masyarakat. Kurang lebih 1 kilometer, akhirnya kami sampai di kebun pala milik Pak Samsudin. Kurang lebih 70 pohon ditanam di kebun ini. Pohon pala dapat dipanen ketika mencapai usia 7 tahun. Dan dalam 1 tahun, pohon pala bisa dipanen 3 kali. Salah satu pekerja adalah Bu Ihad, yang sudah bekerja 3 tahun sebagai buruh serabutan demi mendapatkan sedikit rupiah. Bu, hati-hati Bu. Itu emang rantingnya kuat. Memanjat adalah cara yang paling sering dilakukannya. Buah pala yang sudah siap panen berwarna kuning kecoklatan. Beberapa buah mulai mereka, kulit biji berwarna coklat tua dengan warna fully memerah. Saatnya saya bergantian untuk mencoba memetik buah pala. Ternyata megangnya gini. susah Gini, banget megangnya gini. buat naik Megangnya. pohon pala. Duh, ini mana nih palanya? Palanya yang itu, Neng. Ternyata memanjat pohon pala tidaklah gampang. Ranting-ranting yang lebat membuat saya susah untuk mencapai titik paling tinggi. Tangkap ya Bu. Pohon pala ini kurang lebih setinggi 10 meter dan saya sudah menaiki setengahnya. Cukup memakan waktu karena saya untuk nanjak satu persatu ranting juga cukup lama dibandingkan dengan ibu yang sudah terbiasa. Nih Bu. Selain dipanjat, cara lain memetik buah pala yang jauh dari jangkauan tangan dengan menggunakan galah bambu. Sementara ibu lainnya menangkap dengan menggunakan kain samping. Jadi sebulan ibu kira-kira dapat berapa Bu? Sebulan kadang-kadang gak dapat, buruh kadang-kadang cuma sekali 2 kali. Berapa besarannya? Cuma kadang-kadang
sebulan kalau 2 kali 80.000. Sebulan? Iya, sebulan. Tapi kalau untuk makan ada kebutuhan pribadi, ada dari sendiri gitu. Pemasukannya 80.000 untuk ibu sendiri emang Iya. cukup Bu sebulan? Cukup-cukup ya, Deng. Masing-masing buruh bisa membawa pulang upah sebesar Rp40.000 dalam sehari. Namun penghasilan itu tak setiap hari bisa didapat. Nah udah lumayan nih. Udah lumayan, udah banyak. Mana lagi? Setelah terkumpul, pala dimasukkan ke karung untuk dibawa ke tempat pengupasan. Buah pala yang sudah dipetik kemudian dibelah untuk memisahkan daging buah, fuli, dan bijinya. Fuli adalah lapisan merah yang menyelimuti biji pala. Bentar, awas ke titik. Oh. Kemudian ditaruh di tempat yang bersih dan kering. Hampir semua bagian buah pala tak terbuang, selain biji dan fulinya. Daging buah pala bisa dimanfaatkan menjadi manisan. Harga buah pala yang saat ini anjlok membuat petani merugi. Buah pala yang basah dipatok Rp2.000 hingga Rp3.000 per kilo di pengepul. Pak, biasanya penjualan biji pala ini dikirimnya kemana? Kalau saya sih rata-rata di daerah sendiri gitu, dijual di Tengkulak yang paling dekat aja gitu. Tapi sejauh ini Pak, dari Bapak menjual pala, ini kan semuanya bisa digunain nih. Iya. Bisa dijual. Ya, Itu Bapak rugi apa untung? ya kalau sekarang sih masih hampir merugi gitu, karena mungkin lah masih sedikit, belum banyak panennya gitu. Ya berdasarkan ya pemupukan kurang, dikarenakan ya kalau beli pupuk kan jauh, akses jalan kurang memadai gitu. Kadang satu bal itu selisih mencapai 15.000 nyampe 20.000. Dikarenakan akses jalan yang kurang memadai lah gitu. Itu terkendala harus ongkos lagi gitu. Untuk menghindari serangan hama dan penyakit, biji pala dan fuli yang sudah terkumpul selanjutnya dijemur. Pengeringan biji pala dilakukan selama 4-5 hari di bawah terik matahari. Sedangkan fuli hanya dijemur beberapa jam, kemudian diangin-anginkan sampai berubah warna menjadi jingga. Harga biji pala kering dipatok Rp45 sampai Rp50.000 per kilonya, sedangkan fuli Rp150.000 per kilonya. Karena daging pala yang masih sulit dipasarkan, biasanya petani memberikan secara gratis ke buruh yang bekerja. Jumlah warga desa Sirnasari lebih dari 2.000 jiwa. Dan sebagian besar berpenghasilan antara Rp500 hingga Rp800.000 per bulannya. Tidak hanya harus bergulat dengan kemiskinan, fasilitas kesehatan di sini pun kurang memadai. Sehingga pasien dengan keluhan berat harus dilarikan ke puskesmas Leles sejauh sekitar 14 km dengan cara ditandu. Karena di sini hanya ada satu jalur, biasanya bapak-bapak yang mengangkat tanduh itu hanya 2 orang saja dan mereka ganti-gantian hingga menuju ke tempat penjemputan mobil. Akses jalan yang masih rusak membuat warga sangat kesulitan membawa pasien keluar desa. Pasien terpaksa ditandu sampai ke titik di mana mobil bisa menjemput. Akhirnya kami pun sampai.
pasien harus segera dipindahkan ke mobil bak terbuka untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut di puskesmas. Kami pun kembali ke dusun. Memiliki tanah yang subur, Desa Sirnasari menjadi salah satu penghasil rempah-rempah yang berada di Cianjur. Salah satunya lahan seluas 1 hektar milik Bu Iis, ditanam kapulaga dengan sistem tumpang sari. Saya dan para buruh tani lainnya harus memanen kapulaga di kebun ini yang terletak di Kampung Cipendei. Dalam setahun, kapulaga bisa dipanen hingga 4 kali dengan hasil sekitar 5 kuintal. Kami harus memilih buah kapulaga dengan bunga yang mulai rontok. Itulah tandanya buah ini siap dipetik. Bu, Ibu kesulitan Ibu untuk ngambil kapulaga ini apa? Ya kesulitannya kalau musim hujan kan becek-becek, susah nyebutnya. Ibu pernah sampai nggak makan gitu? Pernah nggak sih Bu? Sampai ngutang sama orang kayak gitu karena nggak ada uang? Ya bisa sering gitu. Kalau ada uang, kalau ada yang nyuruh kerja, ya kalau perlu ya hutang dulu. Nanti kalau udah ada yang nyuruh bisa dapatkan uang, bisa dikasihkan, dibayarkan sama utang separuh buat kebutuhan separuh. Gitu. Setelah bekerja dari jam 7 pagi hingga jam 12 siang, buruh bisa membawa upah sebesar Rp40.000. Hasil itu didapat hanya saat panen kapulaga. Ketika masa panen kapulaga selesai, mereka terpaksa menganggur tanpa penghasilan. Ibu biasa dalam sehari panen kapulaga itu sampai berapa banyak Bu? Kadang-kadang kalau udah semuanya 30 kilo kering, kalau basah 90 kiloan gitu. Nah, tapi dengan kayak gitu untung apa rugi? Ya rugi kalau segitu, harganya murah gitu. Kalau buruh 40-50 sehari. Harga kapulaga yang tak menentu membuat Bu Iis kesulitan untuk menjual hasil panen. Bahkan terpaksa harus menunda pembayaran upah buruh sampai kapulaga laku terjual. Setelah kapulaga terkumpul, para buruh masih punya kewajiban untuk membawanya sampai titik penjemputan ojek motor. Lokasi yang sulit membuat jalan hanya bisa dilalui dengan jalan kaki. Bentar. Saya harus rehat terlebih dahulu karena dada saya semakin sakit. Iya pasti. Kemudian pundak saya juga makin pegel. Apalagi harus membawa beban yang cukup berat. Dan ini turunan licin juga. Takut jatuh. Bentar ya Bu. Iya. Karena udah sedikit mulai pusing. Setelah berjalan kurang lebih 20 menit, akhirnya kami sampai di tempat ojek motor engkrek. Kemudian kapulaga dinaikkan ke motor untuk dibawa ke pengepul.
Saya pun ingin mencoba merasakan bagaimana susahnya membawa ojek engkrek dengan melewati jalan yang sulit. Dari 31 km jalan yang berada di desa Sirnasari, baru 9 km yang baru terbangun. Sisanya 22 km berupa jalan tanah bebatuan. Menurut informasi aparat desa, jika jalan dibangun menggunakan anggaran desa, kurang lebih 20 tahun kemudian baru selesai. Padahal perputaran roda perekonomian warga sangat tergantung pada jalan ini. Ongkos ojek dipatok 500 sampai 1.000 rupiah per kilonya sampai ke pengepul. Sekali angkut, ojek engkrek bisa mengangkut hingga 150 kg. Jalan yang sangat rusak membuat pengojek kerap merugi karena sering terjadi kerusakan pada motornya. Namun mereka tak punya pilihan lain karena tak punya lahan garapan, hanya ojek yang bisa menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Setelah menempuh waktu kurang lebih 30 menit, akhirnya kami sampai di Kampung Cibungur, tempat pengepul kapulaga. Kapulaga langsung ditimbang untuk mengetahui berapa hasil yang telah dipanen dan upah ojek engkrek yang harus dibayarkan. Harga kapulaga basah saat ini hanya Rp5.000 per kilonya, sedangkan harga kapulaga kering dipatok Rp50.000 per kilonya. Padahal harga kapulaga kering normalnya berkisar Rp200.000 per kilonya. Akibatnya, petani mengalami kerugian. Sungguh harga yang tak sebanding dengan pengeluaran yang petani tanggung untuk biaya pupuk, ongkos kerja, dan ongkos transportasi. Terletak di Kecamatan Leles, Kabupaten Cianjur, dengan ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Penghasilan utama warga dari hasil berkebun dan pertanian, salah satunya tanaman terubuk. Lahan seluas kurang lebih 10 hektar ini milik perhutani yang dikelola masyarakat dengan sistem timbal balik menanam pohon jati sebagai pengganti sewa tanah. Pak Ujung adalah salah satu penggarap dan mendapat bagian 1 hektar untuk mengelolanya. Terubuk bisa dipanen setelah berusia 5 hingga 6 bulan. Bagian yang dipanen adalah bunga yang tertutup kelobot di ujung batang tanaman. Terubuk dapat dipanen setiap 1 minggu sekali hingga tanaman berumur 4 tahun. Sulitnya mendapat pekerjaan membuat warga desa Sirnasari tak menyerah begitu saja. Buruh serabutan menjadi salah satu harapan untuk mengumpulkan pundi-pundi keuangan untuk menyokong ekonomi keluarga yang masih serba kekurangan. Seperti Zulfa, perempuan muda yang terpaksa putus sekolah dan menikah dini karena himpitan ekonomi keluarganya.
Oh Kak, kamu biasa emang jadi serabutan trubuk juga? Iya Kak, Kenapa kamu nggak sekolah? karena nggak mampu Bapak. Sekarang usia kamu berapa? Baru 19 tahun. Nggak lanjut sekolah dari kapan Kak? Dari SD udah putus. Tapi sebenarnya kamu mau lanjut sekolah nggak sih? Jadi ya, saya juga punya cita-cita gitu, tapi gimana? Karena Bapak gak mampu. Kamu cita-citanya apa? Mau jadi guru, perawat. Udah umur 17 tahun disuruh nikah sama Bapak. Kata Bapak begitu, kalau udah menikah mungkin ada yang bisa bantu-bantu ekonomi saya gitu. Terus selama ini kamu jadi serabutan cukup nggak sih buat kehidupan kamu, buat bantu adik-adik sama buat mama? Ya dicukup-cukupin aja gitu Kak. Lahan seluas 1 hektar ini dapat menghasilkan 1 sampai 1,5 ton trubuk sekali panen. Seharusnya mampu mensejahterakan para buruh tani trubuk. Namun, harga yang tak menentu ditambah akses jalan yang sulit membuat petani kesulitan memasarkan hasil panennya. Setelah terkumpul, kemudian trubuk diikat dan digendong menuju tempat pengepul yang terletak di Dusun Cibulu. Sesampainya di pengepul, biasanya trubuk akan dikelompokkan dan diikat menjadi 2 ukuran, ukuran besar dan kecil. 1 ikat berisi 10 buah trubuk. Harga trubuk dengan ukuran kecil dipatok Rp2.500, sedangkan ukuran besar Rp5.000 per ikatnya. Ibu biasanya trubuk ini dikirim kemana Bu? Ke Pasar Rebo, Taluk Agung. Terus nutupin nggak sih Bu dari penjualan trubuk buat kebutuhan Bu? Ya kadang-kadang nutupin, kadang-kadang enggak, kadang mah rugi gitu kan buat bayar. Ini kan di bawahnya harus pakai motor, pakai bayar ojek, satu baliknya 50.000. Terus kalau mogok motor itu di tengah jalan, balik lagi motor, ngambil motor yang hidup ke rumah. Aku sendirian di tengah hutan gitu, malam-malam. Nah Ibu kan tadi kan bilang kalau misalnya naik motor kadang suka mati, belum jalanannya juga susah gitu. Nah itu ada harapannya nggak sih Bu buat jalannya dibenerin? Ibu tuh pengennya apa? Iya, harapannya pengen jalan di bagus gitulah. Desa Sirnasari adalah desa pemekaran dari desa Walahir pada tahun 1984. Meskipun letaknya dekat dengan ibu kota Bandung, masih banyak akses jalan yang rusak parah. Sinyal telekomunikasi pun sangat sulit di Dusun Cibulu, desa Sirnasari ini. Susah sinyal membuat warga kesulitan berkomunikasi lewat jaringan saluran seluler maupun internet. Warga terpaksa harus berjalan sejauh 1 km menuju air terjun Cibulu. Disinilah satu-satunya tempat terdekat yang ada sinyal. Untuk mendapatkan sinyal, jadi warga harus menaiki bukit, kemudian juga melewati aliran sungai yang ada di sini. Dan bahayanya, apabila sedang hujan, pasti jalanannya itu licin banget. Ditambah di sini juga ada monyet ya, Pak. Nah, itu sangat membahayakan mereka. Padahal mereka sebenarnya membutuhkan informasi khususnya untuk mengembangkan desa atau juga hanya sebatas mendapatkan edukasi dari sebuah sinyal. Harapan Bapak, Pak, terkait masalah yang tadi Bapak sebutkan? Ya, harapannya kami mungkin dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten untuk membantu pembangunan di infrastruktur, karena infrastruktur jalan ini lancar, insya Allah ekonomi secara tidak langsung dari bidang pertanian tadi itu, ada juga nanti wisata curug ini ada 3 curug di sini yang lumayan bagus lah, ini akan secara otomatis berkembang sendirinya.
Meski memiliki kekayaan alam yang melimpah, kehidupan warga desa Sirnasari masih jauh dari kata makmur. Perlu perhatian pemerintah agar kekayaan alam bisa dimanfaatkan maksimal bagi seluruh warganya. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 45 ayat 33 yang berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.